Selanjutnya saya akan informasikan tentang nasabnya beliau, Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Ini nasab yang ditulis di sini adalah dari jalur ibunya, yaitu Haja Syu'arah. Haja Syu'arah ini binti Haja Aminah. Haja Aminah binti Haja Armunah binti Ki Usman. Nah, ini dari sini nih ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman mengambil dari kakeknya yang bernama Ki Usman bin Ki Bendo bin Ki Alim bin Ki Abdullah bin Ki Ibrahim bin Syekh Hasan Basri bin Raden Ayu Fatimah binti Raden Wiranegara atau Syekh Ciliwung bin Raden Arya Wangsakara. Nah, ini nih di sini nih ya, Raden Arya Wangsakara yang sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Di mana Raden Arya Wangsakara ini mampu menyatukan para pejuang bukan hanya dari wilayahnya tetapi dari luar wilayah untuk menyerang Belanda, perang melawan Belanda, mengusir Belanda, perang sampai memakan waktu selama 7 bulan. Ini Arya Wangsakara ini. Luar biasa ini. Beliau ini adalah pahlawan yang boleh dikatakan mampu mempersatukan wilayah-wilayah lain yang dimana pada saat itu belum ada yang bisa mampu melakukan para pejuang, menyatukan para pejuang dari wilayah-wilayah lain. Raden Arya Wangsakara ini orang tuanya bernama Pangeran Wiraraja. Pangeran Wiraraja mempunyai orang tua yang bernama Prabu Gesanulun. Di Cirebon ini Prabu Gesanulun bin Pangeran Soleh bin Pangeran Muhammad Pamalekaran. Pangeran Muhammad Pamalekaran ini mempunyai orang tua yang bernama Pangeran Abdurrahman Panjunan. Ini dari Cirebon juga ini nih Pangeran Panjunan. Saya mah taunya Pangeran Panjunan, nggak tahu Pangeran Abdurrahman. Ternyata namanya Pangeran Abdurrahman Panjunan. Saya taunya Pangeran Panjunan aja, karena ada desanya Desa Panjunan di Cirebon. Bin Syekh Datuk Kahfi. Nah, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Ahmad mempunyai orang tua yang bernama Syekh Datuk Isa bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Kailani bin Sayyid Junaid bin Sayyid Abdul Qadir bin Sayyid Su'ab bin Sayyid Abdul Jabbar bin Sayyid Abdul Razak bin Sayyid Abdul Aziz bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Solih bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kesini ya. Silsilah nasabnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melalui jalurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai orang tua yang bernama Sayyid Janki Dausat bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa Afani bin Sayyid Abdullah Afani bin Sayyid Musa Al-Jun bin Sayyid Abdul Al-Kamil bin Sayyid Hasan Al-Muthanna bin Sayyid Hasan Al-Mujtaba bin Sayyidati Fatimati Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini silsilah Kiai Haji Imaduddin Utsman dari jalur ibunya Hajah Syu'arah. Sementara di sini catatannya dari jalur ayahnya itu tersambung kepada Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Nah, ini nyambungnya ke Pangeran Jayakarta, penguasa Jakarta zaman dulu di abad 17 Masehi. Nah, ternyata Kiai Haji Imaduddin ini masih termasuk keturunan Betawi juga ya, Betawi Pangeran Jayakarta, Jakarta. Nah, itulah nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya tentang nasabnya Kiai Haji Imaduddin, itu sudah disebutkan ya. Kalau ditanya dari mana sumbernya, ini kayaknya dari Wikipedia, dan di Wikipedia itu ada juga di situ sumbernya. Sumbernya itu baru ditulis tahun 2024 kalau tidak salah ya. Ya, saya disclaimer ya, saya tidak no comment masalah ini. Apakah itu benar, apakah itu salah, saya tidak komentar. Jadi saya tidak masuk kepada mengutip lalu meridoi. Kenapa? Karena saya berlepas diri, karena saya tidak tahu. Jadi saya jangan diposisikan saya mengutip berarti saya menyetujui, enggak. Lagi pula saya tidak mengutip juga, saya menyiarkan saja, dan saya wa ana atabarri gitu. Saya berlepas karena saya tidak tahu. Ya, urusan Kiai Imad dan orang ini dan yang membuat tulisan itu. Sekarang dari nasab-nasab itu jalurnya, kalau yang dari ibunya itu ibunya lagi sampai ke yang namanya Utsman, Kiai Utsman ya, baru sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti sambung ke Rasulullah. Ya kalau itu benar, ya walaupun ibu, tapi berarti dalam diri Kiai Imad itu mengalir darah Rasulullah juga, walaupun ibu kan sama. Nah, yang menarik itu dari ayahnya itu sampai ke
Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu anaknya Tubagus Angke kalau nggak salah, saya baca-baca, walaupun di situ banyak versi, tetapi kalau Tubagus ini kayaknya sambungnya juga ke Cirebon, Banten ya, Sunan Gunung Jati berarti. Cuma yang orang selalu bertanya-tanya itu tentang ayahnya Kiai Haji Imaduddin siapa, terus kakeknya siapa dari ayahnya gitu. Ya kebetulan di sini juga tidak disebut. Jadi yang diperinci, jadi nasab ini pembacaannya secara tafsil terperinci itu yang dari ibunya binti, terus bin, terus ada lagi binti dan seterusnya. Yang dari ayahnya memang nggak dibaca, dan kayaknya kalau dicari di internet itu juga tidak ada. Jadi kalau masalah ayahnya itu ijmal saja bahwa ayahnya itu dari jalur ayahnya. Ya wallahu alam apakah ayah semua atau campur dengan ibu, sambungnya ke Pangeran Jayakarta. Ya setidaknya kalau ada orang tanya-tanya, kan sering saya baca-baca komentar itu. Ada yang tanya-tanya ini itu tentang nasab Kiai Haji Imaduddin, ya itu sudah jawabannya ya. Benar apa salah ya bukan urusan saya juga. Yang menarasikan itu bukan saya. Dan saya tidak pernah menarasikan nasab orang. Apalagi menolak, apalagi mengisbat. Jadi ya tidak tahu itu benar itu salah, saya tidak tahu, gitu aja ya. Karena saya juga tidak mau terlibat dalam masalah isbat atau menolak nasab orang gitu. Ya kalau orangnya mengaku begitu ya urusan yang mengaku. Tapi sepanjang yang saya dengar Kiai Haji Imaduddin kayaknya belum pernah kalau untuk dirinya itu membaca nasabnya. Wallahu alam dari mana orang-orang itu bisa menemukan itu, atau mungkin sudah surah wal istifadah mungkin. Dari Datuk Kafi sampai Sayyidina Hasan berarti jalurnya. Berarti kalau saya lihat berarti nggak melewati Maulana Hasanuddin kayaknya. Apa melewati atau saya yang terlewat atau apa gitu. Ya biasa nasab. Kadang versi ini begini, versi itu begitu, biasa sebetulnya. Apalagi misalnya dicari-cari gitu. Yang namanya nyari-nyari Pak, kadang ketemu ini, ketemu itu kan biasa begitu. Jadi kalau nasab dicari-cari itu memang suka ketemunya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena nasab itu informasi yang masa lalu. Jadi kalau nggak punya tradisi menjaga nasab, tiba-tiba mau disusun dari bawah ke atas, ya harus dicari-cari. Dan namanya cari-cari itu biasanya yang ketemu itu banyak versi. Ya nanti ditarjih lah mana yang lebih benar dan sebagainya. Ya anggap saja misalnya itu benar, berarti Kiai Haji Imaduddin juga keturunan Rasulullah SAW. Ya kalau enggak ya enggak. Ya gitu-gitu aja sih. Ya, tetapi mungkin apa kita panggil Sayyid juga ini, kayak Sayyid Dudung atau Sayyid Dadang gitu. Ya enggak apa-apa kita panggil Sayyid aja, Sayyid Qori, Sayyid Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa? Karena ya boleh juga sih turunan perempuan dipanggil Sayyid, ya boleh lah. Nggak haram juga, nggak dosa juga, ya dipanggil Sayyid aja lah. Kalau memang yakin dengan nasab itu. Ya saya membuat konten ini karena saya juga baru dengar ada ternyata yang membuat video yang lengkap silsilah nasabnya Kiai Haji Imaduddin itu dari jalur ibunya. Kalau dari jalur ayahnya secara ijmal bahasanya ya. Jadi dari ayahnya itu sambungnya ke Pangeran Jayakarta, penguasa Jakarta zaman dulu ya. Luar biasa ya. Berarti terahnya orang hebat sekali ya. Allahumma